Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau ya Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ini, dan kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan, berikan kami pengurapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sekarang karena kami semua telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian, shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Menjadi Ranting yang Dibersihkan. Menjadi ranting yang dibersihkan. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kedua mengatakan, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara sekalian, tahun ini Bapak Gembala kita Pak Rubin Adi mencanangkan sebagai tahun berbuah, the year of fruitfulness. Itulah yang sepanjang tahun kita akan bicara soal saudara sekalian, yaitu tentang berbuah. Yohanes pasalnya yang ke-15, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara sekalian, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah Tuhan yang senang dengan kehidupan yang berbuah. Ayat ini mengatakan, saudara sekalian, kenapa Tuhan senang? Karena berbuah itu mempermuliakan Tuhan. Kenapa Tuhan senang, saudara sekalian? Karena berbuah itu adalah tanda bahwa kita ini muridnya Tuhan. Dan Tuhan senang ketika melihat murid-muridnya berbuah banyak. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara sekalian, jadi artinya apa? Yesus mengatakan bahwa kita ini diselamatkan supaya kita ini menghasilkan buah. Kita ini diselamatkan bukan hanya supaya kita ini masuk ke surga, tapi kita ini diselamatkan dengan satu tujuan, yaitu supaya kita ini menghasilkan buah. Aku memilih kamu supaya kamu menghasilkan buah. Saudara sekalian, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus kita. Dia itu berinvestasi di dalam diri kita, supaya melalui kita ada buah-buah. Saudara sekalian, Tuhan, Dia memberikan perhatian khusus sekali tentang berbuah ini. Ketika Dia menuju ke Yerusalem dan didapati ada sebuah pohon yang daunnya rindang sekali, tetapi ketika Dia mendekat tidak ada buahnya, dan Dia mengkutuki pohon itu. Saudara sekalian, Lukas pasalnya yang ke-13. Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 mengatakan, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara sekalian, ayo kita renungkan ayat ini baik-baik. Ayat yang sama juga Tuhan katakan kepada kita, bukan hanya kepada tukang kebun itu, untuk mengenai masalah pohon itu. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, kita ini diselamatkan.
Kita ini diminta oleh Tuhan, diharapkan oleh Tuhan untuk hidup kita ini ada buahnya. Tetapi ketika setelah bertahun-tahun kita ini katanya menjadi Kristen, saudara sekalian. Katanya kita ini percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak ada buah yang ditemukan di dalam hidup kita ini. Hidup kita ini tidak menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaan yang sama, ucapan yang sama, firman yang sama Tuhan ingin ucapkan kepada kita, saudara sekalian. Sudah sekian tahun aku melihat pohon ini, aku memperhatikan cuman daun melulu. Gak ada buahnya. Tebang saja. Untuk apa dia hidup di tempat ini dengan percuma. Saudara sekalian, hati-hati dengan hidup kita ini. Tuhan investasi di dalam hidup kita ini. Masing-masing setiap kita Tuhan investasi sesuatu. Talenta Tuhan berikan kepada kita. Pengalaman Tuhan berikan kepada kita. Pengetahuan Dia berikan kepada kita. Niat, ketekunan, Dia semuanya berikan kepada kita dengan satu tujuan. Supaya melalui hidup kita ada buahnya. Melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ingin, karena inilah tanda bahwa kita ini muridnya Tuhan. Jadi orang Kristen, saudara sekalian, orang lain melihat kita dan melihat, udah sekian tahun, sudah puluhan tahun saya kenal dia, Kristen katanya. Tapi ini gak enak saudara sekalian, tapi apa dampaknya kita ini? Tuhan ingin supaya kita berbuah. Prinsipnya kalau nggak berbuah, dipotong. Setiap pohon yang tidak berbuah, dipotong. Coba perhatikan ini saudara sekalian. Tuhan itu kerinduannya bukan hanya sekedar kita ini mengeluarkan buah. Tetapi Dia rindu kita ini berbuah-buah banyak. Bukan cuma sedikit buah yang Dia rindukan, tapi berbuah banyak itulah yang dirindukan. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara sekalian, ketika saya mendapatkan tema ini dan saya membaca kata dibersihkannya, saudara sekalian. Kata-kata dibersihkan. Pembersihan itu kalau kita buka di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru, banyak kata ini dipakai oleh murid-murid Tuhan, baik itu Petrus, Yakobus, Paulus, saudara sekalian. Tapi bukan ngomong soal pembersihan, tetapi istilah yang mereka murid-murid pakai adalah ujian terhadap imanmu. Yang murid-murid pakai adalah kata ujian. Saudara sekalian, murid-murid itu telah belajar melihat setiap masalah, setiap pencobaan di dalam hidup mereka sebagai suatu kesempatan untuk menyempurnakan iman mereka di dalam Tuhan. Masalah pencobaan yang mereka alami, saudara sekalian, dilihat sebagai suatu kesempatan, saudara sekalian, untuk meningkatkan keefektifan mereka bagi Allah. Makin ada pencobaan, ada masalah, saudara sekalian, murid-murid telah belajar dan melihat ini artinya inilah ujian iman dan aku diharapkan hidupku ini makin berdampak. Aku diharapkan hidupku ini makin efektif bagi Tuhan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara sekalian, oleh sebab itu hari ini saya akan berbicara tentang dibersihkan ini. Saya akan dua topik, bukan dua topik, tapi dua pokok yang saya akan bicara, saudara sekalian. Yang pertama saya akan berbicara tentang Tuhan itu memakai masalah untuk membersihkan hidup kita.
Dan yang kedua, saya akan berbicara tentang bagaimana sikap kita ketika kita ini dibersihkan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan memakai masalah, memakai pencobaan untuk membersihkan kita. Setiap ranting, kata firman Tuhan, yang berbuah. Kata setiap ranting yang berbuah itu adalah menggambarkan orang percaya yang berbuah. Setiap ranting yang berbuah itu adalah gambaran anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yang berbuah. Dikatakan dibersihkannya, ditulis dalam huruf besar saudara sekalian. Artinya yang membersihkan itu adalah Bapa sendiri, Tuhan sendiri. Karena dialah pemilik kebun anggur itu. Dan saudara sekalian di sini dikatakan supaya lebih banyak berbuah. Artinya apa? Dibersihkan, pembersihan yang oleh Tuhan sendiri terhadap kita dengan satu tujuan supaya kita ini makin berbuah banyak. Supaya berbuahnya enggak cuma sedikit tapi makin banyak berbuahnya. Makin bagus buahnya. Bukan sekedar berbuah. Beberapa tahun yang lalu saudara sekalian waktu saya tinggal di Melbourne, kami ada tinggal di sebuah rumah dan di halaman depan rumah kami saudara sekalian itu kami tanam bunga mawar. Ya, sepanjang pagar ada banyak bunga mawar. Ya. Tetangga kami yang sebelah orang Yunani juga tanam bunga mawar. Sama saudara sekalian ya, pagarnya ditanamin bunga mawar saya juga, dia juga. Tetapi yang membedakan saudara sekalian, bunga mawar yang tumbuh di halaman saya, bunganya kecil-kecil. Sebaliknya bunga mawar yang tumbuh di halaman ini tetangga saya orang Yunani, gede-gede. Bunganya gede-gede, bukan saja gede saudara sekalian, tapi juga warnanya indah. Saya perhatikan ini saudara sekalian dan saya mulai tanya, kenapa bunga mawar tempat kamu bunganya lebih gede? Apa kamu kasih pupuk? Apa kamu kasih satu obat apa yang membuat ini gede? Saya kepengen ini juga terjadi di bunga mawar tempat kami. Dia ngomong, oh enggak, saya enggak kasih pupuk sama sekali. Ya udah, tumbuh aja begini. Saya enggak kasih apa-apa. Tapi dia bilang, tapi setiap menjelang musim dingin, dia bilang, saya pasti potongin semua ini. Dahan apa itu ranting-rantingnya saya potong semua. Jadi itu setiap menjelang musim dingin saudara sekalian pohon bunga mawar itu digundulin. Nanti musim semi keluar tunas. Dah mulailah dia berbunga dan bunganya bagus. Sebaliknya tempat saya saudara sekalian di rumah kami nggak apa-apain, dibiarin aja tumbuh ya. Jadi bunganya keluar bunganya tapi kecil-kecil saudara sekalian. Nah inilah gambaran. Yesus itu ngomong, kamu dibersihkan, kamu itu dipotong saudara sekalian, kamu itu dipruning supaya kamu menghasilkan lebih banyak buah. Bukan cuman sekedar berbuah. Saudara sekalian, pembersihan itu adalah metode utama untuk ranting-ranting supaya berbuah lebih banyak. Nggak ada metode lain. Supaya ranting itu berbuah lebih banyak, metodenya adalah dibersihkan. Dipotong yang tidak perlu. Nah, banyak kali kita ini berpikir, saudara sekalian, ketika kita ini makin dekat dengan Allah, maka menjadi makin sedikit pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi di dalam hidup kita ini. Konsep yang salah mengatakan bahwa Allah itu mengizinkan penderitaan ke dalam hidup saya atau hidup saudara hanya karena saya atau saudara melakukan kesalahan. Hanya karena saya atau saudara ada dosa, maka hidup kita ini jadi menderita. Saudara sekalian, banyak kali kita berpikir bahwa ketika kita ada masalah di dalam hidup kita, pencobaan, menderita,
maka kita berpikir Tuhan sedang marah-marah kepada kita. Kita berpikir bahwa kita sedang tidak berada di dalam kehendaknya Tuhan. Kita ada di luar kehendak Tuhan. Saya ingin katakan ini keliru pemikiran ini. Karena kadang Tuhan juga mengizinkan masalah itu, penderitaan itu, pencobaan itu mendatangi, harus kita lalui demi supaya kita menghasilkan lebih banyak buah. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tuhan mengatakan, saudara, jangan kamu heran untuk masalah-masalah ini, untuk siksaan ini, untuk penderitaan yang datang kepadamu ini sebagai ujian. Seolah-olah ini sesuatu yang luar biasa sudah terjadi atas kamu. No, enggak. Biasa saja. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19 mengatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Saudara kasih garis bawah kata, mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Jadi kadang-kadang penderitaan itu kita alami di dalam diri kita juga karena kehendak Allah. Karena Allah ingin memperbaiki kita. Karena Allah ingin saudara sekalian kita menjadi lebih baik. Supaya kita berbuah lebih banyak. Mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Saudara sekalian, kadang-kadang penderitaan itu sekali lagi adalah kehendak Allah. Jadi konsep yang benar, saudara sekalian, adalah Allah itu mengizinkan penderitaan supaya kita berbuah lebih banyak. Saudara sekalian, saudara pikir, aku ini sudah melakukan yang benar, sudah melakukan yang baik. Kenapa aku mengalami ini? Jangan tanya mengapa, saudara sekalian. Inilah konsepnya. Allah kalau mengizinkan ini terjadi di dalam hidupmu, karena Dia ingin supaya engkau berbuah lebih banyak. Jadi saudara sekalian, yang pertama saya ingin katakan, kita ini dibersihkan oleh Tuhan, supaya hidup kita itu lebih terarah. Hidup kita itu lebih pas dengan tujuannya Tuhan menciptakan kita. Ada banyak kali ketika kita ini menghidupi di dalam hidup kita, mungkin pekerjaan kita, saudara sekalian. Kita ya sudah enjoy aja, enak ya memang inilah, kita pikir bahwa inilah yang paling pas untuk kita hidupi. Padahal tujuan Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup semacam itu. Ada hidup yang lain, saudara sekalian, yang lebih baik, yang lebih arahnya berbeda. Bukan itu. Allah itu seringkali, saudara sekalian, memaksa kita untuk berubah. Memakai masalah-masalah di dalam hidup kita. Hanya karena masalahlah membuat kita berpikir ulang. Berpikir ulang mungkin tentang pekerjaan kita. Ya saudara sekalian, masalahlah yang mendorong kita untuk berubah. Kalau nggak ada masalah kita ini nggak mau berubah. Ya itu aja yang kita kerjain. Padahal ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih indah. Kita ini diciptakan dengan satu potensi yang luar biasa. Tapi ketika kita menjalaninya, saudara sekalian, dengan maunya kita, bukan maunya Tuhan. Maka kalau Tuhan ingin supaya kita berbuah lebih banyak, Dia datangkan, Dia izinkan masalah-masalah itu untuk kita lewati. Amsal 20 ayatnya yang ke-30. Amsal 20 ayatnya yang ke-30 mengatakan, ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan
dan membersihkan hati manusia. Saudara sekalian, ini saya ambil dari terjemahan bahasa sehari-hari. Ada kalanya pengalaman yang tidak enak, pengalaman pahit, itu menghapuskan kejahatan, membuat kita berubah, membersihkan hati manusia. Kadangkala Tuhan itu menyalakan api di dalam hidup kita ini. Keadaan yang tiba-tiba menjadi tidak nyaman lagi di dalam hidup kita ini. Semata-mata supaya kita ini berubah. Hidup terasa panas, saudara sekalian, supaya kita berubah. Ketika kita menikmati matahari cerah, saudara sekalian, enak rasanya ya. Kita nikmati, kita nggak akan berubah, kita senang aja nikmati itu. Kita akan berubah, kita akan mencari perlindungan, kita akan lari, saudara sekalian. Ketika kita merasakan sinar matahari itu telah membakar kulit kita. Buru-buru kita berubah. Dan itulah yang dialami oleh Elia. Dia enak, dia tinggal di tepi sungai Kerit. Ya, saudara sekalian, dipelihara lewat burung gagak, kasih daging setiap hari. Enak, saudara sekalian, dia bisa minum air sungai itu. Tapi Allah, tujuan Allah bukan itu. Tujuan Allah terhadap Elia bukan cuma untuk tinggal di sungai Kerit menikmati hidupnya, saudara sekalian. Allah mempunyai tujuan yang lebih besar daripada yang dipikirkan oleh Elia. Tapi Elia nggak bakalan mau pindah kecuali sungai Kerit itu dibuat kering oleh Tuhan. Kecuali, saudara sekalian, hal yang sungai itu menjadi kering, terpaksa Elia mesti pindah. Yunus, saudara sekalian, dia berpikir, aduh ngapain ke Niniwe, aku gak mau ke Niniwe. Aku ke tempat lain saja. Tapi tujuan Tuhan menetapkan Yunus, engkau harus khotbah di Niniwe. Dan dia memakai ikan besar untuk telan Yunus terlebih dahulu. Demi untuk membawa Yunus ke Niniwe. Saudara sekalian, keadaan yang memaksa terlebih dahulu, baru kita berubah. Kalau gak terpaksa, gak berubah. Saudara tahu asal usulnya kue brownies? Orang yang gak punya pemuda yang sudah uangnya udah hampir sudah habis, inilah terakhir uang. Dia buat kue, saudara sekalian, bukan kue brownies yang dia bayangkan. Kue beneran, saudara sekalian. Tapi sudah semalaman dia buat, ternyata saudara sekalian kuenya bantat. Ya, gak bisa mengembang. Dia udah putus asa, ini uangku yang terakhir. Ditinggal tidur, besoknya tukang dagangnya datang. Dia lihat ada kue kecil-kecil, saudara sekalian. Oh sudah ini tapi enggak kembang, udah dijual aja. Ternyata lebih enak kata orang lain. Sehingga mulai saat itu dia buat kue yang semacam itu, kue brownies. Saudara sekalian, terpaksa. Karena putus asa, sudah enggak punya duit lagi. Kadang-kadang juga saudara sekalian, saudara tahu kenapa es krim itu ditempatin kon? Asal usulnya tahu? Dulu saudara sekalian, orang jualan es krim itu dikasih apa itu piring kecil, es krimnya ditaruh di situ, makan es krim di piring kecil itu. Ini penjual es krim, kehabisan piring kecil itu, udah gak punya lagi. Mau jualan gak bisa, piringnya gak ada saudara sekalian. Tetangga sebelahnya jualan pancake. Dia ngomong, dia tawarin kepada penjual, mau nggak? Saya buatin ini pancake ini nanti buat tatakan es krim. Iya, oke silakan. Nah, sejak itu dia buatin itu kue pancake itu tipis saudara sekalian, dan dibuatlah tatakan es krim itu pengganti piring kecil itu. Dia mulai dicoba dibentuk supaya es krimnya bisa. Saudara, itu cuman keadaan darurat, terpaksa karena nggak ada piring kecil itu. Tapi itu menjadi terkenal karena tempat es krimnya sekalian bisa dimakan. Saudara sekalian, itu semuanya karena terpaksa. Ada lagi saudara sekalian, dulu gak ada itu keripik kentang yang tipis-tipis begitu. Tuh orang kasih keripik apa itu yang agak tebal saudara sekalian. Tapi karena orang lain ngomong saudara sekalian, dicela yang tebal itu. Gak enak.
Ini si chefnya marah-marah, saudara sekalian. Gak enak. Dia potong kecil. Dia goreng, dia kasih. Ternyata mereka lebih suka. Padahal dia kasih garam banyak-banyak itu, saudara sekalian. Itulah asal usulnya. Kenapa ada keripik kentang itu? Saudara sekalian, kalau nggak terpaksa, manusia itu banyak nggak mau berubah. Terpaksa baru berubah. 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Paulus mengatakan, namun sekarang aku bersuka cita. Bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu itu membuat kamu bertobat. Paulus ngomong, saudara sekalian, sekarang aku ini sukacita, aku senang. Aku senang bukan karena melihat engkau menderita, enggak, sama sekali enggak ada ngomongan begitu. Aku senang karena penderitaanmu itu telah membuat engkau bertobat. Itulah yang membuat aku sukacita. Hari ini, saudara sekalian, ketika engkau ada di dalam masalah, mengalami masalah, jangan tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi kepadaku. Tetapi coba saudara tanya, coba saudara renungkan, kemana masalah ini akan membawa hidupku. Tuhan ingin mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih pas dengan tujuan yang Dia tetapkan bagi kita. Dibersihkan supaya kita lebih terarah. Yang kedua, dibersihkan supaya kita lebih baik. Dibersihkan supaya kita lebih baik. Seringkali saya ngomong di tempat ini, saudara sekalian, hidup ini adalah seperti sekolah. Kita ini menjalani hidup, kita ini sedang sekolah kehidupan di muka bumi ini. Dan kurikulumnya, mata pelajarannya, saudara sekalian, salah satunya adalah masalah-masalah hidup yang harus kita lalui di dalam hidup kita ini. Saya ingin katakan kita ini lebih banyak belajar tentang hidup melalui masalah dibandingkan dengan kita belajar tentang hidup ini melalui kesuksesan. Masalah lebih banyak mengajar kita dibandingkan kesuksesan itu mengajar kita. Mazmur 119, saudara sekalian, ayatnya yang ke-71 mengatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku mulai melakukan perintah-perintahmu, supaya aku mulai melakukan firman-Mu, supaya aku kembali ingat akan Engkau. Beberapa hari yang lalu saya buka TV, saudara sekalian, dan kebetulan Bapak Pendeta Stephen Tong lagi khotbah. Saya lihat saja sepintas, setengah-tengah begitu, dan dia mengajukan satu pertanyaan kepada audiensnya, saudara sekalian. Mana yang lebih baik katanya? Anak bungsu yang sudah habisin uang papanya, hidup dengan pelacur-pelacur, dan akhirnya dia tidak lagi punya uang, makan makanannya babi. Tapi ketika dia menderita itu, dia ingat akan bapaknya. Dia menetapkan di dalam hatinya, aku telah berdosa kepada bapakku. Tapi sekarang aku mau balik kepada bapakku. Aku mau tinggal sama-sama bapakku. Aku mau tinggal, gak usah jadi anak, gak apa-apa. Jadi pegawai juga cukup bagiku. Dia insyaf. Dia balik kepada bapaknya. Bapak Pendeta Stephen Tong bertanya kepada audiensnya, mana yang lebih baik? Anak yang sudah melewati penderitaan, insyaf, mempunyai masalah, disadarkan, dan dia kembali kepada bapaknya, atau anak sulung yang tidak pernah mengalami masalah. Tapi sekali ada masalah, dia jatuh. Ada banyak kali saudara sekalian karena kita tidak terlatih menghadapi masalah-masalah di dalam hidup ini. Ketika ada masalah, kita jatuh. Saudara sekalian, banyak kali
kita ini saudara sekalian baru bisa menghargai uang itu. Oh, uang ini begitu berharga. Kita baru bisa menghargai uang itu ternyata berharga. Ketika kita sudah nggak punya uang lagi. Ketika bisnis kita hancur, baru kita bisa tahu betapa berharganya uang ini. Ketika masih banyak uang, ambur-amburin saudara sekalian. Nggak dihargain uang itu. Tapi ketika nggak punya duit, baru tahu uang itu begitu pentingnya, begitu berharganya. Kita ini nggak pernah menghargai kesehatan kita, tubuh yang sehat. Oh, kita foya-foya dengan tubuh kita. Kita baru menghargai ketika kita ada di ranjang rumah sakit. Nggak bisa apa-apa, cuman mata aja ketap-ketip begitu saudara sekalian. Baru kita menghargai, oh betapa pentingnya hidup sehat itu. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, banyak kali kita itu melakukan hal yang semacam ini. Nggak pernah menghargai sesuatu sebelum kita jatuh. Kenapa begitu? Saya nggak tahu. Tapi saya pikir karena kita ini keras kepala kali ya. Ya, karena kita ini keras kepala jadi mesti jatuh dulu, nggak enak dulu, baru bisa menghargai sesuatu. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-7 mengatakan. Oh maaf saudara sekalian. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara sekalian, disiplin, pendisiplinan oleh Tuhan, itu tanda bahwa kita ini benar-benar orang Kristen. Kalau kita ini didisiplin, artinya oh iya memang benar kita ini orang Kristen, anak Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan perbuatan yang berdosa dan tidak ada pendisiplinan dari Allah kita, dibiar-biarin saja saudara sekalian, maka itu tandanya engkau barangkali bukan anaknya Tuhan, anaknya tetangganya Tuhan kali. Makanya enggak didisiplin kalau salah. Kalau kita ini sungguh anak Tuhan, ketika kita salah, didisiplinlah oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, ketika kita mengalami masalah, mengucap syukur sama Tuhan. Karena aku ini masih diaku anak oleh Tuhan. Disiplin itu membuktikan bahwa engkau benar-benar Kristen. Kalau tidak didisiplin, artinya engkau belum tentu anak Tuhan. Saudara sekalian, yang ketiga, kenapa kita dibersihkan? Dibersihkan supaya kita sempurna. Sempurna. Roma 5 ayatnya yang ketiga dan keempat mengatakan. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saudara sekalian, berlian yang bercahaya, yang bersinar itu saudara sekalian, ya permata itu baru bisa menjadi permata yang demikian indah. Prosesnya itu panjang. Diledakkan, dipotong, dipahat, ya, diasah saudara sekalian. Baru bisa menjadi berlian, permata yang luar biasa. Nah, Tuhan itu ingin membentuk kita ini menjadi anak-anak Tuhan seperti Kristus. Kalau Kristus saja saudara sekalian untuk menyempurnakan Kristus harus melalui penderitaan, dia harus mati di kayu salib, apalagi kita. Kita juga harus melalui itu semua saudara sekalian. Firman Tuhan itu menyempurnakan kita. Membuat kita berubah. Kalau kita mau mengikutinya.
dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, hidup kita jadi berubah. Tetapi kalau lewat firman Tuhan engkau enggak berubah, maka Tuhan pakai cara yang lain untuk mendisiplin kita, untuk mengarahkan kita, untuk membuat kita sempurna. Yaitu apa saudara sekalian? Lewat situasi, lewat masalah-masalah kehidupan. Kita akan berubah. Sekarang yang kedua, saudara sekalian, bagian yang kedua. Kalau begitu, kalau kita ini saudara sekalian dibersihkan supaya kita terarah, dibersihkan supaya kita menjadi lebih baik, kita dibersihkan supaya kita sempurna saudara sekalian. Sekarang yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita ini dibersihkan. Ketika kita ngalamin masalah, ini sesuatu yang gak enak. Bagaimana sikap kita seharusnya? Kalau engkau menyadari, saudara sekalian, bahwa ini adalah pembersihan daripada Tuhan, maka ketika engkau mengalami itu, yang pertama, jangan kecewa, jangan pahit hati. Tidak menjadi kecewa dan tidak menjadi pahit hati. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11 mengatakan demikian. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara sekalian, inilah firman Tuhan. Tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan, memang itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kita nggak bisa senang, tapi memang kita ini merasa sakit, nggak enak, duka cita. Tetapi perhatikan firman Tuhan, tetapi kemudian penderitaan itu, tetapi kemudian masalah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai kepada mereka yang tekun atasnya, yang dilatih olehnya. Firman Tuhan hari ini kepada kita semua saudara-saudara sekalian. Sebab itu kata firman Tuhan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara sekalian, bila Allah memproses kita dengan mengizinkan penderitaan-penderitaan di dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita, jaga hati kita, agar hati kita ini tidak menjadi keras, lalu kecewa, putus asa, pahit hati, dan kita menyerah kalah. Jaga hati. Saudara sekalian, 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ini penghiburan bagi kita. Ayatnya yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, saya ulangi, pada waktu kamu dicobai, saya ulangi, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Imani ini, saudara sekalian. Ketika kita dicobai, saudara sekalian, ia, Tuhan, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Walaupun mungkin kita tidak mengerti, mengapa Allah mengizinkan penderitaan ini harus kita lalui. Tapi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, yakinlah, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah, saudara sekalian, adalah Allah yang mengasihi kita. Penderitaan itu justru membuahkan kesabaran dan ketekunan.
Allah yang akan memberikan kepada kita kekuatan ketika kita ada di dalam penderitaan. Yang kedua, saudara sekalian, sikap yang bagaimana yang harus kita punyai ketika kita ada di dalam penderitaan. Yang pertama tadi, saudara sekalian, untuk kita tidak menjadi kecewa dan pahit hati. Yang kedua, sikap yang kedua, belajar untuk engkau mengucap syukur selalu dalam segala keadaan. Latih dirimu untuk selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18 di situ mengatakan demikian, saudara sekalian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba saudara bandingkan dengan Efesus pasalnya yang kelima. Coba tolong buka Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Bandingkan dengan ini. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Apa bedanya? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Apa bedanya? 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Apa bedanya? Atau sama? Saudara sekalian, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 mengucap syukur dalam segala sesuatu. Di dalam segala macam keadaanmu. Keadaanmu baik, keadaanmu tidak baik. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengucap syukur saja. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur. Yang Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas apa saja. Engkau punya yang gede atau engkau punya yang kecil. Engkau punya yang gede atau engkau enggak punya apa-apa. Ngucap syukur aja. Engkau punya mobil yang bagus atau engkau punya mobil yang butut, ngucap syukur saja. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Semua yang saat ini mungkin kau punyai, ucap syukur. Untuk pekerjaan yang luar biasa, ucap syukur juga untuk pekerjaan yang kecil-kecilan. Ucap syukur, saudara sekalian. Ucap syukur untuk keadaan yang baik, dalam keadaan yang baik. Ucap syukur juga dalam keadaan yang tidak baik. Ucap syukur, belajar saudara sekalian. Kenapa saudara sekalian? Karena pengucapan syukur itu tanda bahwa kita percaya kepada Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik kepada kita. Apa saja yang kita sedang lalui, kita tetap percaya Allahku adalah Allah yang setia. Allahku adalah Allah yang baik kepadaku. Di dalam segala peristiwa, semuanya ada di dalam pantauan Allah. Dan saya ingin katakan, Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Dia mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-67 mengatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, kata pemazmur. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Sebelum aku menderita, aku ini jalannya nyimpang dari firman-Mu. Tetapi setelah aku ini mengalami ini, penderitaan ini, sekarang aku pegang janji-Mu ya Tuhan. Mazmur 119 ayatnya 71 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ayatnya yang ke-75, aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Yakini
bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas diri kita, atas hidup kita. Yakini juga bahwa Dia Allah yang setia. Dan segala apapun yang dibuatnya untuk kita, itu demi untuk kebaikan kita. Ayub, dia lewat penderitaan yang luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya dia mengatakan, kalau dulu hanya kata orang saja, sekarang mataku memandang Engkau. Mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, bagaimana sikap kita? Di dalam kita menghadapi penderitaan, menghadapi pembersihan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, menguatkan iman kepada Allah. 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Di situ dikisahkan saudara sekalian Daud yang terjepit. Daud yang menderita masalah karena ketika dia pulang, tentaranya pulang, mereka mendapati bahwa istri dan anak-anak mereka telah ditawan oleh musuh. Mereka susah, mereka sedih. Ayatnya yang ke-6 dari 1 Samuel 30 mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara sekalian, teguhkan kepercayaan kepada Allah dengan selalu mengingat kesetiaannya yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Ratapan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-22 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Allah adalah Allah yang menjanjikan kemenangan bagi atau atas setiap keadaan. Yesaya 43 ayatnya yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara sekalian, hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita ini bisa terus menguatkan iman kita ketika kita mempunyai masalah, penderitaan. Kita menguatkan iman kita lewat doa kita. Kita menguatkan iman kita lewat merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kita menguatkan iman kita lewat menghitung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah limpahkan kepada kita. Ingat-ingat yang dulu Tuhan telah lakukan, berkat Tuhan yang telah engkau terima diingat. Itu akan membuat engkau makin percaya, ingat akan Tuhan, makin kuat. Dan belajarlah untuk memuji Tuhan, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Itu akan menguatkan iman kita. Saudara sekalian, kita juga bisa melupakan pergumulan diri sendiri dan mulai melayani orang lain. Ketika kita sendiri menderita, mengalami masalah, saudara sekalian, supaya kita ini kuat, maka kita enggak fokus kepada masalah kita, tetapi kita mulai melayani orang lain. Itulah salah satu tujuan dari penderitaan, yaitu supaya kita berbuah lebih banyak. Ayat yang terakhir 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara sekalian, dengan demikian kita dapat mengatasi semua tantangan-tantangan di dalam hidup kita ini dengan iman, percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.